Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah baik semua ya. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, Yuk, Bu. doa bersama-sama. Mulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Intan Nafiah Hadir, Bu. Dede Ade, Enggak berangkat, Bu. Nikmah Hayati hadir dulu. Sudah, ada yang nggak berangkat? Dede Ade, Bu. Oh, sudah. Ada aja ya. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak semua mengenai sakit perut. Apakah anak-anak di sini pernah mengalami yang namanya sakit perut? Pernah, Bu, aku. Nah, anak-anak, setelah Ibu menanyakan mengenai sakit perut, Ibu akan membahas mengenai apa ya? Siapa yang tahu Ibu mau membahas apa? Nggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Ibu akan membahas mengenai penyakit pada alat Pencernaan. Baik, Ibu tulis dulu ya. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa saja penyakit pada alat pencernaan itu? Bu, sakit perut. Nah, lalu apa lagi? Ayo, selanjutnya. Mules. Mulus. Mulus ya. Lalu apa ya? Lupa, Bu. Banyak aslinya sih. Ibu akan membahas 4 sakit pada pencernaan. Yang pertama itu Mag, ya, Bu. Iya, mau. Siapa yang tahu mah itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Aku mah nggak tahu. Mah itu suatu penyakit yang terdapat pada alat pencernaan, yaitu pada perut. Ketika kita mengalami telat Makan. Anak-anak di sini siapa yang suka telat makan? Saya, Bu. Nah, Saya itu. enggak, Bu. Saya makan terus. Oh, iya. Nah, itu akan menyebabkan penyakit MAH ya. Selanjutnya ada Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai apendisitis. Atau, Bu? Apendisitis adalah radang umbai pada radang umbai cacing ya. Di mana sih, Bu, itu tuh? Terdapat pada perut. Terdapat pada perut yang terjadi pada sebelah kanan bawah, terdapat benjolan kecil. Nah, apendisitis ini penyakit disebabkan adanya makanan yang masuk ke dalam ibaratnya apa ya, makanan yang masuk ke dalam makanan yang kita peroleh untuk makan dan masuk ke dalam tubuh Kita. itu. Di situ terdapat cacing-cacing ya. Ya, Bu. Nah, ya, apendisitis. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai disentri. Ada yang tahu disentri itu apa? Nggak tahu, Bu. ya. Ibu akan menjelaskan. Disentri itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Ketika anak-anak sama aja nih seperti kita makan ya, makanannya tidak sehat atau makanannya kurang dalam vitamin, itu menyebabkan bakteri pada tubuh kita. Iya, Bu. Nanti akibatnya apa, Bu? Akibatnya
anak-anak ketika anak-anak ngerasain muntah terus menerus sama buang air besar terus menerus ya, itu namanya disentri. Selanjutnya ibu akan membahas mengenai sembelit. Sembelit itu apa, Bu? Nah, ada yang nanya. Sembelit itu ketika anak-anak atau ya kita semua ya, anak kecil maupun orang dewasa mengalami susah buang air besar. Kalau tadi terus menerus ya, kalau sekarang itu susah buang air besar. Oh iya, Bu. Nah, di sini gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Apa sih, Bu, makanan kurang berserat itu? Makanan kurang berserat itu contoh makanan yang berserat itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ketika kita merasakan sembelit atau susah ketika buang air besar yaitu kita kurang dalam makan makanan sayuran dan buah-buahan. Kalau daging sih, Bu, itu termasuk enggak? Kalau itu termasuknya protein. Jadi untuk mengatasi sembelit itu sayuran dan buah-buahan. Contoh sayurannya apa, Bu? Sayuran apa aja Contohnya? sih anak-anak nggak tahu sayuran. Ya contohnya itu buat agar biar nggak sembelit gitu. Contoh sayuran seperti Kates ya, Bu? kubis atau brokoli, wortel. Lalu buah-buahannya apel, semangka, atau Pepaya. lagi. Ya, Pisang. pepaya. Ya, pepaya, betul. Berikutnya cara pencegahan ya anak-anak. Siapa yang tahu nih? Kan kita di situ udah menjelaskan mengenai emah, apendisitis, disentri dan sebagainya. Ini semuanya penyakit semuanya. Gimana cara pencegahannya? Siapa yang tahu? Jangan telat makan kalau mag. Terus Iya, betul. Makan harus tepat waktu. Jangan telat makan makan, pedas. tepat waktu. Jangan makan makanan pedas. Lalu apa lagi? Iya. banyak minum air putih. Iya. Nggak boleh minum es ya, Bu? Yang memperbanyak minum air putih dan tidak boleh minum banyak-banyak minum es. Nggak apa-apa minum es, cuman jangan banyak. Lalu apa lagi? Ya, Bu. Nah, di sini ada ya cara pencegahannya, cara merawat alat pencernaan yaitu yang satu makan makanan yang bergizi dan seimbang, yang kedua menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Jadi ketika kita sebelum makan dan sudah makan, alat makanannya itu harus dicuci supaya bersih, supaya sehat. Terus selanjutnya yang tadi tuh udah jawab ya, minum air putih dalam jumlah yang banyak, cukup. Selanjutnya adalah makan secara teratur supaya tidak kena penyakit apa tadi? Betul. Lalu selanjutnya ibu akan mengasih tugas kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama duduk sebelah kanan depan, yang kedua tengah, lalu yang ketiga pojok ya. Ya, Bu. Yang keempat bagian belakang. Ya, Bu. Ibu akan mengasih lembarannya ya. Untuk lembaran ini, anak-anak silahkan menjelaskan. Di sini ada gambar ya. Di kertas ini ada gambar. Nah, menjelaskan mengenai kelompok 1 mengenai MAC, yang kedua mengenai apendisitis, yang ketiga disentri, dan yang kelompok 4 mengenai sembelit. Ibu akan membagikan. Sudah ya? Oke, sekarang sampai mana diskusi diskusi anak-anak semuanya? Udah selesai, ya? Bu. Oh iya, sudah. Sekarang ibu akan menuju masing-masing kelompok ya. Ya, Bu. Coba kelompok 2 siapa?
Nikmah Hayati, Bu. Ayo maju. Ananda Nikmah. Sini. Sudah ya. Selanjutnya kelompok 1. Ibu acak ya. Dede Ade, Bu. Ayo. Sini. Nah, sudah ya. Sudah pembelajaran kali ini. Ibu akan menanyakan apakah di sini anak-anak belum paham mengenai materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ya. Nah, Ibu akan menyimpulkan nih dari beberapa penjelasan yang Ibu sudah jelaskan. Jadi anak-anak mengenai penyakit pada pencernaan ini, apendisitis, disenteri dan sembelit, kita harus menjaga dan merawat perut kita dari segala macam penyakit pada pencernaan. Selanjutnya Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah pada makan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Iya, yang belum kenapa belum makan? Buru-buru, Bu. Ya, nanti dibiasakan ya bangun pagi biar sebelum berangkat sekolah makan dulu ya. Siap, Bu. Ya. Sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati. Sebelum materi dimulai, Ibu absen dulu ya. Siap, Bu. Dede Ade, Hadir, Bu. Mayatia, hadir Bu. Ada yang nggak hadir? Intan sakit, Bu. Ya, semoga teman kita Intan cepat sembuh ya. Amin. Ya, kita langsung saja. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Iya, pelajaran hari ini kita belajar tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan bersih. Nah, ada yang tahu ciri-ciri lingkungan dan bersih? Nyapu, Bu. Nyapu bisa masuk. Ngepel. Menjaga kebersihan, Bu. Menjaga kebersihan. Apa tadi? Bersihin kaca. Menjaga kebersihan. Ya. Terus Menyapu, mengepel. menyapu dan lain-lain ya. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan bersih. Yang pertama itu ada keberadaan air bersih. Nah, ketika kita mau mandi berarti air harus Bersih. harus bersih, harus suci ya. Terus air itu bisa kita, kalau misalkan air itu bersih berarti digunakan untuk apa saja? Untuk minum, untuk Minum. mandi, Nyuci. nyuci. Dan lain-lain Ya. ya. Terus yang kedua itu ada udara yang segar. Berarti contohnya apa? Ada yang tahu? Udara yang segar. Berarti biasanya itu kita rasakan itu di Pegunungan. lingkungan biasanya kita rasakan itu dari
Masih pagi-pagi ya. Iya. Udaranya Sejuk, Bu. Sejuk. Sawah, misalkan di samping sawah itu biasanya Adem. seger ya, adem. Terus selanjutnya ada banyak pepohonan. Berarti contohnya pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon apa lagi? Pohon mangga sih, Bu. Bisa, itu termasuk pepohonan. Terus apa lagi? Pohon ciremai. Kelapa. Baik, kelapa. Banyak ya. Iya. Ya, terus yang keempat itu ada sampah terkelola ya. Berarti kalau misalkan kita sesudah makan misalkan minum es ya, berarti habis itu ada bekasnya plastik ya, berarti harus Buang. harus dibuang. Terus sampah-sampah yang diletakkan di situ kita bersihkan ya. Terus ada saluran air lancar, berarti kita di rumah itu harus airnya banyak ya, buat kebersihan di rumah, nyuci piring, nyuci baju, buat kita Nyuci beras, Bu. nyuci beras bisa, dan lain-lain ya. Terus makanan itu ada hewan, tidak ada hewan berkeliaran. Berarti kalau misalkan kalian punya hewan di rumah, contohnya apa hewannya? Kucing. Kucing, Ayam. berarti harus Kasih biar makan. nggak kotor gitu. Dimandiin. Dirawat, Bu. Iya, dirawat. Kayak misalkan kelinci, kita harus punya kandangnya gitu ya. Terus yang terakhir itu bangunan tertata, berarti misalkan harus bangunannya harus ada jeda juga ya, maksudnya kayak kebersihan di lingkungan rumah gitu harus dibersihkan juga ya. Itu saja. Udah pada paham? Paham, Bu. Paham? Ya, sebelumnya Ibu mau nanya dulu ya, contoh kebersihan lingkungan itu biasanya digunakan, maksudnya bisa dibersihkan itu apa saja yang meletak di lingkungan gitu? Apa itu namanya? Yang meletak di rumah, yang harus kita bersihkan biar Cuci piring, Bu. Piring tuh. Nah, kalau piring kotor berarti harus dibersihkan. Terus apalagi? Sampah, Bu. Lantai kotor berarti harus Dipel. Sampah, Bu, diambilin. sampah diambilin, disapu ya. Iya, Bu. Terus contoh apa? Oh, contoh Jendela sih, Bu. jendela, iya bisa. Nanti kalian kalau misalkan lihat jendela di rumah kotor harus dibersihkan juga. Ya, itu saja. Ibu mau kasih tugas ya sebelum kita pulang ya. Nanti tugasnya silahkan gambarkan satu pohon saja ya. Tadi kan tentang banyak pepohonan. Nah, silahkan Ibu kalian tugasnya gambar. gambar. Gimana? Tugasnya menggambar ya, Bu. Iya, menggambar. Di buku Kan- gambar ya, Bu. Iya, menggambar salah satu pohon apa saja ya. Satu aja tak, Bu? Satu aja, terserah pohon apa. Ibu, nanti Asep mau banyak ya, Bu. boleh banyak juga nggak apa-apa, biar ditambahin nilainya ya, nggak apa-apa. Ore. Nanti minggu depan kita bertemu lagi, dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa habis ini kalian langsung pulang ke rumah ya. Jangan lupa sampai rumah salam sama ibu, tetap belajar di rumah ya.